Hello, temenin yuk. Aku lagi mau lunch view. Gimana sih baliknya? Oh iya bener, tuh gini. Lumayan lah ya, dilampuin biar terang. Halo, temenin lunch view yuk. Jadi aku lagi mau makan siang. Udah zuhuran belum? Lagi mau makan ketupat sayur. Dari aku suka banget kalau di online namanya ketupat sayur rendang kanai. Hello, sehat selalu Bu Evi ya. Di si ketupat sayur ini ya ada yang rendang nih, biasa nih langsung cemplungin. Ada yang ayam, ada yang daging cincang, terus ada sambelnya. Aku tuh nggak terlalu sambal mania ya, tapi ini nih the best. Sebenarnya juga aku tuh nggak terlalu makan kerupuk. Di rumah tuh nggak ada kerupuk, diprotes aku sama semuanya dari suami aku. Tapi aku mikir gini, kerupuk tuh kan kayak buat rasa-rasa di lidah doang ya, nggak ada gizinya gitu menurut aku. Jadi aku ngasih dia kerupuk di rumah. Tapi kalau misalnya lagi mau beli makanan yang ada kerupuknya, paling di air fry dulu kerupuknya ya. Sungguhlah tidak ini ya, sungguhlah tidak tidak kayak kurang gimana gitu kerupuk pakai di air fry. Iya ini kerupuk, makanya kalau aku nggak sedia di rumah, tapi kalau beli makanan ini tuh aku pakai kerupuknya, kan dapat kerupuknya. Nah ini kesempatan aku makan kerupuk, tapi ceritanya biar nggak merasa bersalah banget, aku air fry gitu. Makanya aku kalau makan ini gak ada suami aku, gak ada anak aku, ntar mereka pada bilang gue tuh makan kerupuk ya, sekali-sekali doang gitu deh. Ini ketupat sayur rendang kanai kalau ada yang nanya-nanya ya. Jadi agak-agak pedes. Sebenarnya aku sukanya gulai daging cincang, jadi kayak dagingnya di daging cincang gitu sama si ketupat sayurnya gitu. Aslinya gitu ini nggak pakai makeup, bohong deh, pakai deh, pakai askar yuk biar ngangkat dikit. Jadi wow pedes. Jadi kenapa namanya lunch view? Karena aku mau lunch sambil review gitu. Kali-kali aja ntar kalau misalnya pas aku lagi jalan-jalan bisa lunch view gitu. Jadi kita kayak makan bareng lunch di mana gitu sambil ngeliatin view ya kan, bisa lunch sama view, bisa lunch review. Review dari minggu lalu ya. Aku tuh kayak gitu biar apa ya, nggak tahu ya, menurut aku sih agak berguna bagi hidup kita ya. Kita tuh review tiap minggunya lah, kayak kalau di kantor tuh kayak ada rapat bulanan, rapat mingguan. Nge-review minggu lalu tuh aku apa aja sih yang udah aku bikin, kesalahan apa sih yang aku udah bikin, kebenaran apa sih yang udah aku bikin, usaha apa sih yang udah aku bikin gitu. Biar apa ya, biar ketahuan gitu kita hidupnya gimana sih, berprogres atau mundur. Kalau review aku minggu lalu, makanannya nggak kelihatan tuh, jung tuh ketupat sayur rendang kanai. Kalau review aku minggu lalu, aku tuh agak bangga sama diri aku ya. Aku berhasil memperkenalkan anak aku ke ke event. Kan yang gede udah mulai gede tuh, jadi ada ke event yang isinya makanan sama jual-jual baju, tapi yang curated gitu, yang kepilih sama si penyelenggaranya event ini. Jadi dia tahu yang paling gede ya. Jadi dia tahu ini apa bedanya Momi sama bazar di mall deket sekolah. Ya bedanya ini tuh curated bazar gitu. Jadi apa ya, cari-cari kegiatan biar nggak nge-mall dulu anak-anak. Fandi sedih dia nih, Boy Ayu udah lama YouTube nggak update. Iya nih aku lagi mematangkan konsep, jadi masih short-shortnya aja. Envita, nah lapar tapi bingung makan apa. Barengan yuk ini. Pokoknya kalau di online, tapi aku nggak tahu ya masih ada apa nggak ya. Namanya rendang kanai. Ketupat sayur rendang kanai. Ini pakai. Jadi ini gini pakai tuh. Pakai kerupuknya, boleh lah sekali-sekali makan kerupuk. Ketupatnya sama si rendangnya. Priyanto 58 salam dari Purwokerto. Halo, bahagia sekali bisa ngobrol sama bunda, soalnya cuma bisa lihat TV.
Nur Asliyadi, halo Bu Nur. Makanlah banget, banyak kan ngoceh. Nih gimana dong, kalau diem aja ntar yang ngajak ngobrol kan namanya lunch view. Anyway, intinya aku udah bangga sama diri aku, berhasil memperkenalkan anak-anak aku dan membawa anak aku ke event-event itu. Terus kemarin ke arts event, jadi dia tahu di luar sana tuh banyak, dunia tuh kayak gimana sih, ada event-event apa aja sih. Jadi ntar dia tuh gede kebayang mau jadi apa. Sudah gitu yang aku banggain lagi sama diri aku. Ya kadang-kadang kan mesti gitu ya. Menurut aku tuh salah satu bentuk self love, bangga gitu. Ini apa? Aku berhasil enggak menentar-entarkan tugas buat anak, karena anak aku banyak tugasnya. Jadi anak aku 3 ya. Satu anak itu WhatsApp grupnya tuh 2. Yang kecil sih masih 1. Ntar kalau dia udah masuk, berarti masuk SD, berarti WhatsApp grupnya 2. Kebayangkan. Selalu ada tugas tuh, kalau anak 1 tugasnya apa, anak kedua tugasnya apa, anak 3 tugasnya apa. Kalau kitanya nggak aware amat, tadi ketinggalan tugasnya, kesian deh. Jadi aku kayak mencoba untuk gimana sih, mencoba untuk ngingetin anak tuh tuh udah bikin tugasnya belum. Soalnya makin gede anak aku yang paling gede tuh tugas itu makin kayak bikin presentasi. Rendang nih. Jadi mamah-mamah tuh ya, it's not easy tapi seru gitu. Kayak misalnya WhatsApp grup anak berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. WhatsApp grup kerjaan ada 6. Ada 6. Belum WhatsApp grup rumah. Jadi aku harus tiap hari jugglingan itu. Sky for Juna mengajarkan untuk tidak menunda tugas benar. Jadi anak aku yang cowok, anak harus merekam suaranya untuk nanti ada assembly. Kalau sekolah anak aku tuh ada assembly itu kayak pertunjukan gitu per kelas. Jadi aku oh iya, hari ini tadi dia omong ini harus hari ini juga aku kirim. Walaupun batas waktu itu udah ada batas waktu atau nggak ya, lupa. Gitu-gitunya gitu loh. Dari ipar aku, halo kak. Tuh dari ipar aku tuh Ramadato. Coba serbu Instagramnya. Serbu. Fokus makan tadi kesel. Iya bener. Enak sih kalau jadi aku sharing. Pada gimana bu, self love kerja, cari nafkah. Ya kan? Bu again meet and greet please, Kara Morinka. Iya takutnya ntar nggak datang lagi. Ntar udah ada meet and greet, gedean spanduknya, ada berat tamunya kan, malu. Dan jam segini aku lagi nunggu anak aku pulang. Gimana sih ini tuh aku nggak pro banget ya nge-live. Ini drone ini gimana ya? Oh gitu, astagfirullahaladzim. Bu Ai makan apa? Yang nanya, aku makan ketupat sayur, rendang kanai buat makan siang aku. Soalnya nanti aku jam 4 olahraganya lumayan lah ya, jadi agak-agak mesti agak banyak gitu makannya. Terus udah gitu apa lagi ntar ya, ntar syuting sedikit. Ada ini, ada sayur nangkanya tuh, sayur nangka. Bu lagi libur kah bu? Iya, kalau besok baru syuting di TV. BSTMD, senang deh kalau gini live tuh nggak jualan. Ya nggak apa-apa juga kalau ada teman-teman yang mau jualan, namanya juga cari nafkah. Penting halal tuh sama usaha. Aku tuh paling seneng kalau sama orang yang usaha gitu, sampai mentok, sampai bener-bener kayak apa ya, sampai keras banget usahanya. Tuh berarti menandakan dia tuh pantang menyerah. Waalaikumsalam, Nur Raska. Karena gak gampang loh cari kerjaan zaman sekarang. Kemana aku lihat ada artikel PHK tuh meningkat. Jadi buat yang punya kerjaan, disayang-sayanglah pekerjaannya. Bertotalitaslah dalam bekerja. Nanti juga
akan dilihat. Kalau misalnya buat yang aduh aku udah kerja banget ya Pak, aku nggak naik jabatan, coba di review lagi. Biasanya kalau gitu tuh aku tuh suka mikir, misalnya nih aku nih ya, oh kayaknya udah oke banget tapi kok nggak sesuai sama yang aku targetin, nggak sesuai sama goals aku, kenapa ya? Aku mikir lagi, aku ada apa ya, kenapa doa aku nggak dijabah ya, aku ada salah apa ya? Pasti ada yang membuat doa aku tuh apa tertunda gitu, either mungkin buat kebaikan aku jadi belum diijabah, atau mungkin ada kelakuan aku yang mungkin di mata Allah belum oke untuk diijabah doa aku gitu. Karena menurut aku kayak gitu lebih baik daripada kita nyalahin orang, kayak dia sih nggak ngeliat kerjaan aku, oke dia sih nggak nilai kerjaan aku dengan baik, dia sih nggak bagus, nggak apa ya, nggak orangnya nggak open sama partner gitulah. Aku suka malas nyalain orang karena kayak orang nggak bisa dikontrol ya. Deh, mau habis deh. Jadi pengen kupat Padang, sayang di Tegal jarang yang jual. Oh gitu. Dwi Putri Desiati. Buka kalau gitu buka usaha rendang plat sayur. Aduh keringetan. Keringetan. Jadi mumpung sih usaha itu nggak ada, jadi buka deh tuh usahanya tuh di situ tuh. Pedes masya Allah. Terus kalau aku juga suka gudeg yang aku lagi suka kalau di apa tuh namanya di online itu namanya gudeg Bu Hani kalau nggak salah. Ada. Jadi begitu guys. Kalau kayak di kerjaan aku gitu ya, misalnya ada yang mikir enak banget sih kerjaannya, syuting gitu, cepet uang cepet, belum tentu. Syuting itu biasanya ada jarak dari kita pertama kali syuting sampai turun tuh ada sekitar 2-3 bulanan. Jadi gimana caranya kita maksimalin cash flow yang ada di perusahaan buat tetap berjalan. Nah kan ada syuting-syuting yang lain. Dunia digital juga nggak langsung ada yang bisa dapat uang setelah syuting, ada yang sebelum syuting, ada juga yang nanti bulanan hitungannya. Jadi kalau kita mau lihat enak ya sih itu, enak ya situ, kita nggak tenang ya. Kalau nggak bersyukur udah pasti itu masuk ke kriteria kurang bersyukur, tapi lebih ke kayak ketenangan dirinya jadi jauh gitu. Kalau selalu ngeliat orang tuh lebih oke ya daripada kita, orang tuh lebih kaya ya daripada kita gitu, ya alhamdulillah kalau ada orang lebih kaya dari kita. Tapi yang penting kalau ada orang, kalau aku nih ya ngeliat orang kaya gitu, aku senang ngeliat orang kaya, ngeliat orang pintar tuh aku senang. So aku mikir gimana caranya ya dia selama ini berjuang sampai ke titik itu, dia ngapain ya gitu, dia doanya apa ya, kadang aku gitu, dia apa ya, dia baca buku apa ya, dia usahanya ngapain ya, terus karakternya dia hidup sehari-hari itu kayak gimana ya bisa jadi kayak gitu. Aku lebih belajarin itu biar nyontek cara hidup orang kaya, cara dia belajar untuk jadi kaya lah gitu kurang lebih. Jadi banyak lah kehidupan kita tuh dikelilingi orang tuh berbagai macam rupa. Tapi bukan berarti dari yang galak kita nggak bisa belajar, bisa. Dari yang nggak galak kita bisa belajar kebaikan, bisa. Semua orang tuh punya kebaikan, tinggal kita aja cara ngerti gimana. Oh yang ini kurang baiknya gini, tapi dia baiknya di sini gitu. Karena aku percaya semua orang ada baiknya. Jadi ya ambil aja baiknya. Salahnya kita cukup catat, oh gitu, nggak baiknya begitu. Oh ya udah, nggak usah disalah-salahin juga. Kalau aku, jadi kita selalu melek, oh gini, oh gitu, itu. Buat yang nanya lagi, ini adalah ketupat sayur rendang kanai kalau di ojek online. Tapi biasa jam seginian udah habis kayaknya. Dulu tuh dia sampai seharian atau malam-malam, sampai aku kalau pulang tenis malam pesan ginian tuh. Ngek. Masih ada kesempatan aku makan kerupuk karena habis ini bingung lagi kalau makan kerupuk pakai apa. Pakai paling atau kan nasi goreng. Disendokin gitu enak kan? Intinya tips tetap ramping dan cantik.
Susah tau ramping. Ramping beda-beda, apalagi kalau udah lahiran. Kayaknya semuanya udah kecil, kecuali satu perut bawah. Oh my god, susah banget. Karena aku udah lahiran 3 kali, alhamdulillah. Aku udah mengalami semuanya, sesar udah, yang natural udah. Jadi yang paling susah udah buat orang yang udah ngelahirin adalah perut bawah. Nah jadi kalau misalnya belum punya waktu buat olahraga, tapi harusnya mau olahraga ya. Olahraga simpel banget ya, kayak bapak aku tuh ya. Bapak aku kan udah umur 70-an ya. Dia itu setiap hari olahraga, jalan aja, jalan pagi setengah jam sampai 1 jam gitu ya. Terus kelihatannya jadi seger, terus udah gitu alhamdulillah nggak sakit aneh-aneh. Jadi buat yang nggak sempet olahraga, nggak punya waktu, ataupun sekarang kan mahal-mahal misalnya gitu ya, olahraga apa aja, di jalan aja di luar setengah jam pas belum ada, pas masih habis subuh gitu. Kalau dari makan, kalau bisa ngomongnya pas lagi makan santan ya, tapi kan namanya juga tips ya, bukan berarti kita jalanin itu 24 jam. Tapi sebagian besar aku jalankan. Kurangin makan tepung-tepung sama gula. Dulu aku suka banget somai, suka banget. Habis pas aku kurangin, bukan berarti gak makan sekali ya. Dulu aku bisa tuh makan siang somai, makan malam somai. Apa ya? Jadi cepet kempes perutnya. Gede tapi gede, nggak, belum yang kayak kotak-kotak gitu kan. Aku pengennya kotak-kotak gitu, six pack gitu loh, biar kece. Tapi belum sampai situ sih, masih rata dan sedikit kuat gitu ya. Kalau di gini-gini bisa nahan gitu. Yang mencer tanpa kumpul. Oh Tuhan, sibuk-sibuk banget. Kalau cendol insya Allah besok kita ketemu. Dia launchingnya, bajunya lagi cu, launching baju tenis. Emerias Dekam Merisidik, I love you more. Samarinda Rahmawati Nur Yuli, hello. Seneng deh banyak. Udah pada makan belum? Aku mendahului ya kalau pada belum makan. Gitu dah pokoknya dah. Boy bisnis yuk, ayo. Apa bisnisnya? Si Coach Tian tuh yang mau belajar tenis tuh, ada Christian Manarisik nih dia nih. Dia bisa ngajar juga tuh si Tian. Dia masih video callan mulu sama pacar. Cielah. Farida 5665. Gimana cara supaya super ceria kayak gue, yuk? Aku nggak ceria terus tau. Aku kalau di rumah sebenarnya tegas. Sama anak-anak tuh aku kayak punya 3.575 peraturan yang anak-anak aku tuh, terutama yang paling gede kayak, aku gak ngerti deh, mommy have so many rules gitu kata dia. Aku kalau bisa bikin buku gitu ya, buku peraturan rumah gitu bisa kayaknya aku bikin. Yang gede udah mulai protes-protes sama 1.000 ya 3.000 tuh peraturan aku. Ya gimana ya, mumpung masih bocah, kita ajarin yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Nanti dia sampai gede kebiasaan kayak sesimpel misalnya duduk di meja makan ya. Duduk di meja makan kan anak-anak bocil tuh suka ngangkat kaki, kadang ngangkatnya suka sampai meja, kadang sampai lemari belakang gitu. Udah dikasih tahu kan, duduk. Kapan hari kita pergilah tuh interview masuk sekolah. Terus kakinya dia sebenarnya sih nggak naik, kayak ini meja, kakinya dia duduk, kakinya dia nekuk gini loh di batas meja tuh kan, kayak gitu nih, ini kakinya dia dengkul gitu. Sudah dicolek sekali, udah colek 2 kali udah. Terus ujungnya udah selesai baru kita bahas tuh, bener kan? Makanya aku tuh kasih kamu peraturan di rumah supaya kalau keluar rumah itu kamu tuh terbawa dengan kebiasaan baik gitu. Cenah intinya tadi kamu masih belum bisa duduk yang baik kan, berarti kamu di rumah masih kebiasaan kayak gitu, kebawa deh tuh kebiasaan sampai luar gitu. Tuh kalau ngasih anak gitu. Gitu. 1. Makan jangan bunyi, maksudnya kalau aku ngomong ini maksudnya gini loh, maksudnya dia enggak, kalau udah makan di luar rumah tuh dia bunyi tuh kan, aku bilang makanya aku latihanin kalau di rumah jangan bunyi. Kali kan live ya, bukan bunyi ya hitungannya. Ya kalau Wildan apa kabar? Wildan Hafiz. Wildan nih kalau nggak salah sketchers bisa nge-sketch, bisa ngedit, bisa bikin video tuh daerah Surabaya tuh kalau mau jadi nyari editor. Surabaya Pemalang ya, lupa. Wildan Hafiz tuh
Sehat. Fanny Valentina, seru gak sih punya suami cuek kayak Paregi? Ya Allah. Gimana ya ngomongnya, kayak aku tuh pengennya kayak pengen banget loh kayak dikabar-kabarin gitu. Tapi kan kalau orang cuek tuh enggak. Kayak misalnya harus bersih dan lupa. Aku harus mengajarkan anak aku piringnya bersih, aku juga harus begitu. 4 tahun ntar dia mengintip entah lewat apa. Alhamdulillah. Itu ngomong apa ya? Lupa banget ya Allah. Lupa banget. Oke, nggak masalah. Lupa lagi. Udah nggak masalah. Oh, punya suami. Oh ya. Aku tuh pengen gitu dikabar. Sayang, aku udah sampai kantor. Aku udah sampai ya. Sayang, aku mau makan di luar ya. Halo, aku udah sampai restorannya. Aku udah selesai makan nih, aku mau balik ke kantor ya. Aku tuh lagi meeting, nanti aku pulang kayaknya jam segini. Sayang, aku mau pulang. Gitu kan tahu ya. Jadi kita tuh tahu setiap pergerakan dia step by step gitu. Cuman dia kan enggak. Tapi dia denialnya gini. Alibinya dia. Ya kan kalau kamu tanya aku jawab. Ya benar juga sih. Tapi kan kala-kalanya aku tuh pengennya tuh diceritain atau diinformasiin, nggak dijawab karena ditanya gitu. Nggak sih, paham gak sih? Cewek-cewek paham kan? Kayak, hai aku lagi di ini nih. Misalnya, hai aku lagi di mall nih, kamu mau ongol-ongol nggak? Gitu kan enak ya. Hai aku lagi meetingnya di luar, ada oyong nih, mau nggak? Kan gitu enak ya. Jadi aku tuh kayak gitu sensasinya. Pengen dia tuh kayak gitu, tapi nggak mungkin kayaknya kalau lagi kayak gitu ya. Kenyang ikut kan? Inara nih kalau misalnya mau hairdo, tapi ntar kalau Eko bilangin gitu ntar ya tambah sibuk lagi naruh jahat. Inara amat tuh pokoknya si Inaro ini jago banget rambutnya, bisa bikin rambut, bisa bikin dia bisa makeup juga loh. Inaro Ahmad tuh serbu. Virgo so lovely ya boy. Iya Sani Astari. Kadang-kadang aku tuh bingung ya, jadi Virgo ini tuh sebenarnya tuh mengentengkan hidup aku atau membuat hidup aku jadi lebih bergejolak gitu. Karena kalau orang Virgo, tapi aku nggak tahu ya ini tuh Virgo atau elemennya atau efek anak satu-satunya atau emang aku BM aja. Jadi aku tuh orangnya tuh kayak pengen selalu dikabarin, pengen selalu disayang-sayang, pengen selalu digandeng gitu, pengen selalu dirangkul, dipeluk gitu. Kalau ditanya apa ya bahasa cinta kan ada 5 ya. Kok 5-5-nya? Mohon maaf. Ya kan pengen ya disayang. Kan kalau 5 bahasa cinta word of affirmation gitu, kita yang dipuji gitu kan, dikasih pujian sama dikasih acknowledgement gitu kalau kita tuh udah berhasil ataupun apalah, misalnya kamu bagus banget, kamu cakep banget, kamu cantik gitu, gift, hadiah, kado pengen kan. Terus udah gitu apa lagi ya, banyak physical touch ya kan, sentuhan. Coba lagi, kok 2 lagi lupa, coba apa lagi, 2 lagi ya, 2 lagi gitu lupa deh. Oh ini quality time sama satu lagi lupa banget. Udah pokoknya hai sis Reni, Ren S aduh nih mami cantik, mami sosialita cantik ya, love. Aku 5-5-nya kalau kata Pak Regi. Kalau dia mah dia bilang enggak, aku mah apa aja. Enggak, kalau menurut aku mah dia tuh word of ada tuh lagi apa act gitu, bukan word of affirmation, apa act, lupa deh ya pokoknya. Act of service bener nih, silence of gitu. Iya yeah, kayak Nagion show ya. Jadi gitu. Pokoknya aku tuh pengennya 5-5 ya. Tapi ya kalau misalnya namanya juga manusia gak boleh maruk ya, paling kalau gak 5, 4 lah gitu. Ketemu ketemu dong mencer, woi, mana nih orang-orangnya nih, woi. Si Iwet kalau pagi aja nge-live, nih Giran Eka nge-live, dia gak nge-live ya kan. Apa tuh Happy Mukhtar 05 paling males dikasih uang.
bilangnya beli kado sendiri, padahal dibelikan karet rambut aja auto cemilan udah seneng bener. Ya ampun, kayak pulang gitu dia bawa apa gitu ya, misalnya kayak ini ada kue apa nih, aduh seneng banget ya kan. Sayang, aku pulang bawa kue cubit, walaupun cubitnya nggak setengah mateng tapi seperempat mateng gitu, karena kan cintaku mateng buat kamu. Apa deh gitu, oleh-oleh kecil-kecil sugus kayak apa gitu kan, kayaknya tuh dia itu. Tau gak sih buat cowok-cowok ya, kalau pengen tahu kenapa cewek tuh suka banget dibawain oleh-oleh walaupun nggak penting gitu ya, karena itu menandakan di saat kamu lagi di luar dan nggak bersama kita, kamu berarti ingat kita, kayak di otak kamu tuh isinya kita. Makanya kamu lihat ada ini nih, ada sendal jepit pakai pita, beliin gitu, berarti kamu inget kita gitu. Jadi kita selalu merasa kita tuh satu-satunya. Gitu deh. Loker nggak ada nih, nggak ada lokernya, mohon maaf ya. Pak Regi kemana? Pak Regi lagi kerja, cari nafkah ya, cari nafkah gitu, sambil oleh-oleh. Kalau ada temennya tuh pegawainya yang lagi ada di sini, tolong kasih tahu, suruh bawain oleh-oleh kayak apa kayak gitu. Apalagi nggak ikutan live, ikut kali kalau subuh ya, pagi-pagi, kalau siangan dia kerja gitu deh. Pokoknya kalau aku mah gitu. Yaudah deh, besok ntar aku lunch view. Bonjour look dus, iya, Gorontalo ada Fanhani. Dan nah, berarti suami aku nggak sendiri. Oh enggak, suami itu kayaknya punya perserikatan namanya PKP, perkumpulan kurang peka. Bener, itu kayaknya mereka tuh kayak ada satuannya gitu, kayak connect ya nggak sih. Baru nggak usah mahal-mahal beliin itu apa gitu, sekedar tape gitu, atau apa ya, mochi Sukabumi gitu. Aku tuh BP banget tuh kayak segitu, nggak usah yang mahal-mahal, peye kacang. Oke ya udah, oke, daripada aku curhatin suami aku terus, udah cukup ya. Ya udah, ntar aku mau lunch view lagi ya, tiap hari Selasa kali lunch view ya, biar kita tahu, biar kita makan bareng gitu lunchnya apa aja. Ya pokoknya tiap Selasa lunch view, lunch review, atau enggak kita lunch sambil ngeliatin view. Oke, love.